Koko love language-nya apa nih? Kebetulan Koko itu physical attack ya. Oh, physical attack. Physical touch sama quality control. Quality Quality time. Suami istri udah tahu isi keuangannya seberapa, jadi kayak mungkin lebih tahu diri. Lebih tahu diri. Iya. Bukain pintu, terus kalau misalnya kayak di kursi pun juga geserin, wih gila. Gelar karpet merah nggak? Gelar karpet merah. Sama ya. Aku manja banget. Mau susu. Iya. Halo teman-teman, welcome to History, di mana kita akan membahas cerita tentang aku, tentang kita semua, dan tentang dia. Nah, hari ini kita bakal bahas tentang topik apa nih, Ko? Kita bakal bahas sesuatu yang seru banget nih buat anak-anak muda, bahkan bisa sampai ke zaman apapun, yaitu love language. Love language. Nah, sebelum kita masuk, ada kalanya kita tahu masing-masing dulu kali ya love language kita masing-masing. Benar. Nah, Koko love language-nya apa nih? Kebetulan Koko itu physical attack ya. Oh, physical attack. Enggak bercanda. Agak menyeramkan ya. Psikopat. Enggak bercanda. Kalau Koko itu kemarin terakhir ngetes berapa hari yang lalu ternyata udah berubah. Nah itu nanti akan jadi pertanyaan juga tuh. Oke. Koko sekarang itu word of affirmation paling tinggi. Word of affirmation, jadi suka dipuji lah ya. Lebih tepatnya lebih suka muji sih. Oh, lebih suka muji. Tapi boleh juga, saya juga haus pujian kok. Semua manusia membutuhkan itu. Nah kalau Melvi sendiri? Nah kalau aku act of service. Wih, tolong buatkan saya kopi. Enggak, saya suka dilayani. Wow, gitu ya. Nah, Oke. teman-teman sebelum kita lanjut nih ya, boleh nih teman-teman kayak komen dulu love language kalian apa Betul. di kolom komentar ya sebelum kita lanjut. Nah, teman-teman kita udah kedatangan dua teman kita yang sangat spesial nih. Wih. Yang pertama ada Kak Ana Widyasari. Si paling spesial. Sangat spesial. Halo Dan ada semuanya. Korean. Bapak Yes. Bapak Rian Winata. Bisa aja. Nah, mungkin sebelum mulai boleh nih dikasih tahu nih love language masing-masing kakak-kakak ini apa? Nah, Oke, kalau gue sendiri love language-nya itu quality time paling tinggi. quality time. Terus habis itu yang kedua gift. Gift. Nah, Gift. itu belum berubah sih sejauh Belum ini. berubah. Siap. Nah, kalau Korean Kalau aku physical attack. Kok bisa sama ini? enggak, physical touch sama quality control. Quality Quality time. Quality time. Udah terbiasa ya, kayak kerjaannya ya. Iya, emang ada QC-nya gitu. Physical attack dan quality control. Boleh. Oke. Nah, ini kita akan masuk nih ke pertanyaan pertama ya. Ini love language kan sangat menarik ya untuk dibahas. Nah, kira-kira dari sudut pandang masing-masing boleh nih. Kenapa love language ini tuh penting banget untuk kita jelasin ke anak-anak muda atau kita pelajarin? Siapa dulu nih? Kasari dulu. Boleh dari Boleh, Kasari boleh. dulu. Dari yang Kak yang Ana dulu. yang warnanya Coba tuh gimana merah nih? Yang mentereng ya. iya kan? Iya. Memang Ladies first. dominan sekali kan. Ladies di first. warnanya kan. Dari warna. Kalau menurut gue kenapa itu penting untuk kita pahami dan kita bahas di generasi muda zaman sekarang, karena semua orang tuh perlu merasa dicintai dan dihargai. Nah, bagaimana orang itu bisa merasa dicintai dan dihargai kalau dia nggak tahu dia sendiri tuh bagaimana rasanya dicintai, diapain ya supaya aku tuh ngerasa dicintai, dihargai. Makanya perlu banget dibahas dan perlu banget diketahui masing-masing kita ini tuh punya love language itu apa. Supaya kita nggak menuntut orang dan kita pun nggak dituntut orang. Jadi kita benar-benar. sama-sama saling ngerti, saling paham untuk mengasihi, untuk mencintai bukan cuma pasangan yang secara romantis tapi keluarga, orang tua, Setuju. teman, saudara, semuanya itu bisa kita kasihi dengan caranya masing-masing. Soalnya beberapa orang juga mungkin ada yang kurang peka kali ya dalam Betul juga. berhubungan gitu. Jadi kalau misalnya udah tahu nih love language-nya apa, mungkin kayak oh gue harus nyamperin Kak Ana nih misalnya biar dia ngerasa disayang atau gimana. Mungkin itu relate ke situ kali ya Kak. Iya, bener banget. Karena banyak banget sekarang ini yang ngerasa
nggak dicintai, aku tuh nggak dicintai, aku tuh nggak ada yang sayang, ngerasa kesepian, nggak ada yang peduli. Itu karena apa? Karena mungkin teman-teman sekitar, keluarga, atau dia sendiri itu nggak ngerti cara dia sendiri dicintai dan dihargai itu seperti apa. Good. Silakan Bapak. Silakan, iya. Oh, ya, lanjut ke Rian. aku nih. Ya kalau aku sih, nah karena setiap individu itu perlu dicintai dan disayangi. Mengulang. Jawaban template. Main aman aja. Iya. Tapi memang iya ya, karena kan setiap pribadi itu unik ya. Punya caranya sendiri untuk bisa menyayangi dan disayangin gitu. Setiap orang kan punya keinginan, ya gini lah, dari kita lahir itu kita udah terbiasa untuk diberi gitu, untuk disayangin. Selalu kita meminta untuk kasih sayang itu. Bahkan nggak meminta sih. Itu udah otomatis lah ya, lahir dari orang tua memberi ke anaknya. Terus kita udah dibiasakan dari kecil itu menerima. Akhirnya itu kan terbawa sampai besar ya, nggak bisa dipungkirin karena berapa tahun dia menerima terus dari orang tuanya kan rasa sayang itu. Jadi secara tidak langsung itu menjadi satu di dalam diri dia untuk gue pengen disayangin itu seperti ini nih, sehingga lahirlah yang namanya yang tadi tuh quality time lah, physical touch. Iya, physical touch, word affirmation, Yes. kemudian Receiving gift. iya gitu. Ya gitu. Jadi kalau menurut kalian berdua tuh berarti love language kredibel lah ya? Betul. Harusnya sih kredibel ya. Iya sih. Soalnya itu emang penting banget sih buat kita ngerasa biar bisa disayangin atau kita bisa mengasihi sama kita dengan tahu love language masing-masing. Nah kalau dari Sari nih yang kebetulan sudah berkeluarga ya, menurut Sari sendiri itu apakah kita harus punya pasangan yang sekiranya tuh wah love language gue nih sama nih, kurang lebih mirip nih. Misal kayak gue quality time, dia physical touch, terus yang keduanya gue physical touch, dia quality time. Jadi kayak ada suatu kecocokan. Menurut Sari itu love language yang mirip itu bagus gak untuk kita nemuin pasangan? Ada positif, ada negatifnya ya sebenarnya. Kalau positifnya, kalau dia sama-sama enak tuh nyambung. Karena misalnya kayak gue sama Adi itu yang paling tinggi sama-sama quality time. Jadi nggak yang beda banget jauhnya sama quality time. Pokoknya kita sering ngobrol bareng, sering bercanda bareng, sering bareng aja itu udah membuktikan bahwa kita saling menyayangi. Terus tapi yang keduanya kita beda jauh. Beda jauh? Karena gue yang keduanya gift, Adi tuh giftnya paling kecil. Paling kecil. Dan dia yang keduanya adalah physical touch, gue physical touch-nya paling kecil. Jadi yang keduanya itu kita memang bertolak belakang sebenarnya. Cuman gue merasa walaupun itu bertolak belakang, selama kita saling tahu dan saling mau menerima, jadinya kita sama-sama belajar. Kayak misalnya, oh ternyata di momen-momen penting hidup gue perlu loh dikasih gift sama suami, dan dia pun bisa ngerti gitu ya, bisa tahu. Ya jangan canggung juga, namanya udah suami istri ya, lu mau apa kasih tau aja. Iya mau sih. dong Pi dibeliin ini gitu. Gak perlu ya pakai kan? kode-kode lagi. Kalau dulu masih pacaran Repot, kalau laki-laki pacaran itu kan mungkin repot. kode-kodean. Kenapa sih harus ada kode-kode? Kalau yang masih pacaran tuh Bisa gimana? kalau pacaran kan begini, iPhone 15 setelah lagi keluar nih. Gitu kan. Kalau suami istri kayak udah Pi, ini iPhone 15 nih, beliin lah. Langsung. Cuman kan karena suami istri udah tahu isi keuangannya seberapa, jadi kayak mungkin lebih tahu diri. Lebih tahu diri. Iya. Lebih tahu diri Iya juga, mintanya iya. Ya kan bisa aja kan iPhone 15 Pro Max gitu. Pro Max. Bukan Pro Max, Pro Max. Iya. Sebulan kita asam lambung lah gitu. Kena Max. Yang penting iPhone 15 di tangan. Jadi Pro Max gitu. Ya jadi lebih ke situ sih. Terus ya kayak gue physical touch ya, yang gue gak terlalu suka misalnya, ya elah udah menikah ngapain sih jalan gandengan, ngapain sih ini. Cuman kayak buat dia itu penting. Penting ya. Jadi ya gue pun harus memakluminya gitu, walaupun udah menikah ya tetap aja kita perlu jalan tuh gandengan. Terus kalau digonceng motor, dulu waktu pacaran mau peluk dari belakang, sekarang kayak nggak mau gitu. Sekarang peluknya dari samping gitu ya. Oh gimana caranya? Jadi kayak itu perlu dipahami dan Betul. dan itu semua
ya membuat kita tuh jadi kayak gimana? Jadi lucu, jadi bisa jadi bahan bercandaan sebenarnya. Jadi seru, ada Seru, serunya ya. kalau beda sebenarnya. Berarti dari Sarinya sendiri pun saling menyesuaikan. Iya, saling. Jadi mau nggak mau ya beradaptasi di Tapi situ saling ya. melengkapi lah ya love language beda itu. Walaupun sama ataupun berbeda sebenarnya seru-seru aja. Kalaupun beda, kalaupun sama ya enjoy aja kita ngejalaninnya karena bareng. Betul, Asik. betul. Tuh. Nah, sekarang Kalau dari Bro Rian. Aku. ya Bro Ryan ya. Nah, tadi apa pertanyaannya? Maksudnya kalau misalnya dalam- kita Penting nggak ya? dalam ya, maksudnya Nah. harus cocok nggak nih Nah, sama-sama kalau itu kan biar sebenarnya kan ini. positif negatif ya. Gak bener lah gitu sih. Kayak aku sama Adi kan biasanya. bukan dong ya. Bukan dong. Beda Papa Adi server. bukan dong. Beda, Bukan beda ya. server, beda Bukan sama Papa Adi ya. Bukan. Enggak. Tapi emang selalu ya dalam setiap apapun itu ada positif negatifnya ya. Bukan cuma di Benar. sini aja gitu. Kayak extrovert introvert juga ada positif negatifnya. Introvert juga ada positif negatifnya. Tergantung sudut pandang kita gimana ya gitu. Kalau ini sih selama memang tujuannya berhubungan dan sama-sama pengen maju, harusnya itu positif ya. Apapun itu love language-nya gitu. Apapun itu, misal kayak tadi Sari dan Adi, ternyata keduanya di urutan kedua itu berbeda. Kayak jomplang. Syukurnya mereka sama-sama sadar, sama-sama mau maju gitu, yang artinya memang kita nggak bisa bilang gue ini dan gue ini gitu. Jadi saling melengkapi kebutuhan pasangannya gitu. Jadi harusnya sih tujuannya positif ya akhirnya, bukan negatif lagi, positif negatif lagi. Karena inti dari love language kan sebenarnya adalah bagaimana kita diperlengkapi dan melengkapi lawan jenis kita sebenarnya gitu. Kalau misalnya nih love language-nya berbeda, terus jadinya satu orang itu kayak ngebentengin diri ya kayak gue kan sukanya quality time nih, lu harus sediain waktu buat gue gitu. Waduh. Jadi kayak kesannya kayak nggak mau tahu pasangannya gimana, Nah, jadi itu dia membentengi dirinya egois dengan juga ya. iya, membentengi Udah dirinya dengan selfish love language banget sih. itu. Udah selfish banget. Udah. Karena akhirnya yang menjalani hubungan itu satu orang bukan dua orang. Iya bener sih. sih. Maksain. Iya, di dianya semua yang pengen dibutuhi gitu, yang pengen Iya, iya. tercukupi dia semua. Akhirnya kayak wanitanya, aku tuh nggak bisa kalau kamu nggak pegang tangan aku tiap hari jalan gitu. Ada tuh yang cewek-cewek yang pengen diakuin banget gitu loh. Sementara kan, ya lah cowok ini kan banyak cowok yang sifatnya cuek ya, maksudnya ada yang nggak terlalu suka pameran kemesraan di depan umum, tapi begitu masuk berdua benar-benar bisa Manja misalnya manja gitu ya. banget kayak gitu-gitu kan. Tapi waktu di depan umum Cuma dia nggak mau aja. nggak mau aja gitu. Tapi ceweknya justru sebaliknya gitu. Tinggal masalah komunikasi aja sih ya. Maksudnya Sepakatan kali iya, ya. ya mau dong sesekali di tengah keramaian dipegang gitu. Terus inisiatif dari cowoknya juga yang memperlakukan ceweknya seperti apa gitu. Nah kalau misalnya seandainya pasangannya nggak mau, Aku siap. Kayaknya siap ya. hubungan yang kayak gitu nggak siap untuk dilanjutin Ais. menurut gue. Karena Lebih, karena orang yang selfish, masih yang selfish itu tuh nggak akan menyiksa pasangannya. Jadi untuk membangun hubungan dia harus banyak belajar dulu. Tuh. Karena kayak kemarin gue sempet dengar juga firman Tuhan yang kayak kalau kamu mau berpacaran ataupun mau menikah, pastikan dirimu jangan selfish. Karena untuk membangun hubungan pacaran ataupun menikah, kalau kamu menjadi pribadi yang selfish, karena kamu akan menyakiti pasanganmu sendiri dan dirimu sendiri. Benar sih, karena hubungan kan isinya dua orang ya, Iya. bukan satu orang aja yang harus dimengerti. Benar-benar. Nah kalau misalnya dari kalian nih, tadi kan gue juga sempat singgung ya, kalau misalnya pas gue ngetes lagi ternyata love language gue berubah. Oh iya. Dari sudut pandang kalian nih, apakah benar love language itu sebenarnya bisa berubah? Dan kira-kira tuh apa faktornya? Kurang lebih kayak gitu. Coba sekali dari Rian dulu, dari Rian Aku ya? dulu. Gila. Gila nih, ini kita bahasa formal ya. Siap. Jadi begini, saudara-saudara, dalam sebuah artikel, gila. Enggak. Jadi bisa berubah atau nggak? Bisa banget. Karena kita manusia ya, setiap harinya bertumbuh, setiap harinya ngalamin hal-hal baru gitu. Nah, faktornya apa ketika love language itu berubah? Faktornya adalah ketika lo dalam satu situasi yang benar-benar terdesak sekali, atau misalnya gini, lagi patah hati banget, dan itu patah hatinya dalam banget, dia tersakiti sekali gitu, atau dia lagi senang sekali. Pokoknya faktornya itu too much gitu, yang itu sangat-sangat tidak bisa dikendalikan oleh dirinya sendiri. Menurutku sih gitu.
Jadi karena aku pernah ngalamin itu di mana dulu dan hari ini itu aku juga udah berubah tuh gitu. Karena berubah juga. faktor-faktor itu Sama tadi. sih. Ada situasi yang membuat kita sangat-sangat terpuruk, akhirnya diri kita mengkamuflase itu perlahan-lahan berubah gitu. Mungkin bahasanya bukan kamuflase ya, tapi iya gitulah. Perlahan-lahan berubah. Cuma nanti bahasa dari psikologinya Wis. dari Ibu Ana Widyasari ini sih bukan. Oke. Akan lebih detail lagi gitu. Kalau dari aku sih itu menurutku bisa berubah sih ya, bisa banget tergantung Karena pengalaman faktor-faktor juga yang kan. tadi Iya. gitu. Gimana Ibu? Iya sama kayak dia. Seperti Karena malah dia ya benar, emang bisa banget. Karena bahasa kasih itu 5-5-nya kita semua punya. Bukan berarti Kasar ini punya bahasa kasihnya quality time sama gift, bukan berarti gue nggak punya physical touch, bukan berarti gue nggak punya Service. service, Having. terus habis Iya. itu dan yang lain itu bukan berarti kita nggak punya, tapi kita punya cuman persentasinya Kadarnya. kecil. Nah, itu bisa berubah, bisa banget. Kenapa? Karena kita manusia yang gampang berubah, dipengaruhi oleh banyak faktor. Zaman, apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, tempat tinggal, bahkan cara kita berelasi dengan orang, itu semua mempengaruhi. Kalau kita punya teman-teman atau punya lingkungan yang semuanya act of service, kita bakal jadi act of service juga. Bukan berarti di situ kita bakal nggak, gue quality time, pokoknya gue quality time. Ya nggak juga. Karena itu sangat mempengaruhi dan itu bisa banget berubah. Karena kita memang punya semuanya. Itu. Jadi bisa nggak sih Kak, kalau misalnya emang dari awal love language kita quality time nih, tapi dari pasangan kita nggak dapetin act of service itu, jadi bisa nggak kayak kita berubah, kayak gue lebih mau di act of service-in deh sama pasangan gue gitu. Bisa berubah karena hal itu nggak? Atau nggak? Bisa juga, tapi nggak, itu bukan hal yang cepet ya berubahnya, pasti itu perlahan-lahan. Kayak Kobas nggak mungkin berubah dalam waktu 1 bulan terakhir dong. Enggak. Dia pasti Setahunan. udah berubah udah 1 tahun, 2 tahun yang lalu dia udah mulai pelan-pelan berubah nih, udah mulai apa proses kehidupannya, apa yang dia jalanin, itu udah mulai pelan-pelan berubah love language-nya dia, sampai akhirnya totally ini udah berubah nih semuanya gitu, urutan presentasinya udah berubah. Tapi apakah yang sebelumnya masih ada? Masih ada. Pasti Masih sih suka nggak kalau misalnya dia dulunya apa, Koko? Quality time paling nomor satu. Nomor 1 quality time. Quality time-nya masih suka nggak dia dikasih dengan quality time? Masih banget. Masih. Gitu. Tapi itu bukan menjadi yang paling tinggi lagi. Betul. Gitu. Oke, ngomongin tadi soal yang love language bisa berubah ya. Kemarin tuh gue ngetes nih. Awalnya tuh sebenarnya tuh gue quality time nomor 1. And then yang kedua itu physical touch. Terakhir itu justru sebenarnya receiving gift. Cuma kemarin pas ngetes itu ada yang menarik sih. Yang pertama itu jadi word of affirmation. Kedua baru physical touch. Receiving gift gue yang kemarin 3%, sekarang jadi 17%. Wih, naiknya tinggi juga. Tadi si Sari kan sempet bahas ya kalau ternyata tuh kita 5-5-nya ada. Tapi persentasenya kecil. Menariknya adalah Koko tidak ada act of service. 0%. Tapi nggak tahu ya ini apakah, makanya tadi kan ada pertanyaan kredibel atau enggak ya. Soalnya kalau misalnya jujur ya, Koko tuh tipe yang kalau sama pasangan itu bisa treat like a queen. Percayalah kalau misal seandainya kita mau ke kafe, Koko bisa bukain pintunya. Serius, itu gue banget. Coba makanya ini ketika gue ngetes, masa gue gak ada act of service sama Jadi kayak nggak sekali. kredibel gitu ya kalau lihat dari Iya, sini ya. makanya kayak apakah mungkin gue lagi ngantuk-ngantuk gitu ya Depresi lagi ngetesnya. ngantuk. Cuma ya, Koko tipe yang kalau misalnya bukain pintu, terus kalau misalnya seandainya kayak di kursi pun juga geserin, wih gila. Gelar Gila karpet banget, merah nggak? Gelar karpet merah. Gak ada karpet merah pakai jaket, silakan. Itu sangat act of service ya. Iya, kayak Daud ya. Tapi benar kalau kata kayak apa kayak daun. Itu Yesus. Yesus lewat di Iya, karpet iya, merah. jubahnya. Oh iya siap. Jadi kesana ya jauh juga ya. Jadi tuh si Sari kan bilang kita bisa berubah cuma mungkin waktunya
perlu proses, nggak bisa langsung kayak seminggu, sebulan, nggak. Kayak Koko memang hadepin fase itu sekitar 1 tahunan. Jadi kayak misalnya ada orang yang benar-benar support Koko, word of affirmation banget. Dari situ kayak Koko pun juga terpengaruh akhirnya. Di situ pun jadi kayak, wih ini positif banget nih, word of affirmation-nya kuat banget. Akhirnya Koko di situ pun juga jadi orang yang suka muji, suka kayak banggain, perkara kecil yang udah dilakuin Koko bisa banggain banget gitu loh. Makanya bisa berubah. Nah ini tuh lebih pengalaman pribadi ya. Mungkin Melvi selama ini ada gak pengalaman yang misalnya kalau udah kemarin itu sempat ngetes ini, sampai sekarang berubah gak? Berubah. Dulu quality Awalnya time apa? banget. Quality time banget. Nomor 1. Terus sekarang di act of service. Cuman entah nggak tahu sih kenapa bisa berubah gitu ya. Mungkin ya. Act of service ya sekarang iya, jadi. Sekarang lebih ke act of service. Mungkin karena kebanyakan nonton drama gitu ya. Jadi kayak pengen dilakuin seperti itu juga. Oh bisa jadi. Bisa jadi kan. Itu kan jadi faktor Bisa jadi juga ya kan. karena imajinasi Jadi, seseorang apa yang ya. ditonton, Betul. mode tren sekarang ini lagi apa itu sangat mempengaruhi. Betul. Tapi kan kalau A itu tipenya sama Ricky ketemu terus kan orangnya kan. Jadi quality time juga. Iya, betul. Terus mungkin Jadi yang udah quality dapet time dia itu terpenuhi. Iya udah terpenuhi, betul. Tapi mungkin yang di love language yang lain-lainnya itu belum terpenuhi, jadi mungkin naiklah dia ke nomor 1. Kebutuhan itu yang jadi nomor 1 gitu ya. Betul. Tapi jujur gue masih penasaran sih kenapa act of service gue 0. Mungkin bisa tes lagi di sini. Iya nanti tes lagi deh. Nah kira-kira Melvi ada gak nih sesuatu yang penasaran lagi soal love language supaya anak-anak pun juga bisa teredukasi? Sebenarnya Melvi penasaran sih, kan love language kita ada 5 nih. Menurut Koko sama kakak, ada nggak sih yang menonjol atau yang lebih penting gitu dari kelima love language itu dalam menjalin sebuah hubungan? Gimana Bapak? Bagus sekali jawabannya. Terima kasih. Bahasa nurani itu tersampaikan ya. Oke boleh silakan. Semua sama-sama Siapa? penting ya. Kita bilang mana yang lebih penting, nggak ada yang nggak lebih penting gitu, karena pada akhirnya semua kembali ke pribadi kita masing-masing. Mana yang paling menonjol gitu akhirnya, mana yang lebih kita butuhkan sebenarnya. Karena bisa aja kalau kita ngomongin penting nggak penting, balik lagi ke ego. Apa yang menurut Melvi penting belum tentu penting gitu. Menurut Melvi penting, Melvi sekarang lagi penting di Act of service. Menurutku itu nggak penting gitu. Itu nggak penting banget sih Mel gitu. Karena aku juga nggak suka act of service misal gitu. Kan nggak bisa gitu juga gitu. Jadi balik ke pribadi masing-masing mana yang lebih penting menurut dia dan pasangannya. Atau mungkin nggak harus pasangannya ya. Mungkin lingkup lebih luas lagi, kerjaannya, pertemanannya, keluarganya. Jadi ketika anaknya ngambek, orang tuanya harus ngapain? Ada anak yang ngambek itu cuma butuh ditemenin doang, Iya udah sih. balik gitu. Atau ada anak yang cuma dikasih coklat, udah baik gitu. Iya. Ada yang dia cuma dipuji-puji, udah baik lagi. Jadi itu juga penting dalam sebuah keluarga. Oh iya benar juga. Dalam Terhadap sebuah anak komunitas ya. itu juga penting, bukan cuma pasangan aja ya gitu. Oh iya benar-benar. Sebenarnya pentingnya kita untuk mengetahui love language itu, khususnya diri kita, ya untuk itu tadi, memudahkan kita menjalin komunikasi yang lebih baik ke orang-orang lain, orang-orang sekitar kita. Kayak gitu. Ingin diperlakukan seperti apa mereka, ingin diperlakukan seperti apa kitanya. Baik dalam hubungan, komunitas, keluarga gitu. Yes. Nah, mungkin Kak Sari. Sama ya. Saling melengkapi. Karena memang benar, karena mau dibilang nggak ada yang lebih penting dan nggak ada yang nggak penting, semuanya sama tergantung dari masing-masing pribadi itu sendiri, sesuai dengan kebutuhan kasihnya dia, love language-nya dia butuhnya seperti apa. Tapi yang pengen gue lurusin itu act of service itu bukan cuman kitanya yang mau dilayani, tapi kitanya pun melayani ya. berinisiatif untuk melayani. Karena kebetulan anak saya Atalia itu act of service sekali. Jadi dia memang tipikal anak yang act of service. Kenapa? Karena menurut gue setelah gue observasi terus, menurut gue tuh dia mungkin terbiasa dari amanya ya di rumah. Jadi dan kebetulan mama gue juga sama, orangnya itu act of service. Jadi kedua neneknya itu punya bahasa kasihnya itu sama. Jadi mungkin menularlah ke dia. Karena dia kalau misalnya kita bilang, misalnya secara genetik menular ya jadinya ya. Bisa Ya kan? secara genetik.
50-50 lah untuk Iya. untuk ini, untuk act of service yang itu bisa dia dapat dari orang tuanya, dari amanya Ya, tadi, ya, ya. atau mungkin karena dia memang tinggal di lingkungan ini. Oh, iya juga sih. Jadi misalnya kita bilang nih, aduh haus ya, dia bisa inisiatif ambil gelas, terus dia isi air, nanti dia kasih keren. minum, Iya, gitu. Jadi kayak misalnya, aduh sakit nih, dia langsung ambil tangan kita, dia langsung gitu. Lucu Jadi juga kayak ya. memang kelihatan ya dari sekarang itu bahasa kasih dia itu apa. Dari kecil juga udah bisa kelihatan Iya, lah jadi ya. dia sendiri pun merasa dia dilayani dan dia pun act of service orang lain. Juga mau melayani gitu. Tapi ya juga sih, dengan kita kayak observasi pun kita bisa tahu sih, kurang lebih tuh, wah kayaknya ini love language-nya tuh word of affirmation deh. Soalnya kata-kata itu manis, bijak, tapi bukan yang manipulatif ya. Soalnya ada juga yang terlalu manipulatif gitu loh. Kayak misalnya manis di awal terus nanti malah pahit di akhir dikata-katain lah. Oh my God. Jadi toksik. Waduh jangan ya, jangan sampai kayak gitu ya. Jangan membuat love language kita itu jadi senjata ya untuk manfaatin orang Iya, lain ya. betul. Betul. Sering tuh dipakai tuh. Kayak gimana? Yang kayak kan aku orangnya gini banget gitu. Iya yang tadi. Jadi terlalu meninggikan love language-nya Iya, sehingga dia pengen diratukan dan pengen dirajakan gitu. Tapi ya juga sih. Banyak tuh yang kayak gitu masih pakai kayak gitu ya. Cuma Jelek jadinya gitu. Cuma gue jadi kepikiran deh. Kalau misalnya seandainya kan orang, ini menurut pendapat pribadi ya, biasanya orang yang physical touch-nya tinggi sama quality time-nya tinggi, itu biasanya manja. Aku manja banget. Menurut pikiran gue ya. Parah, aku manja banget. Mau susu. Iya. Buatin. Manja banget gak? Manja banget gak? Bener-bener gak kebayang sih. Soalnya muka dia tuh tegas gitu loh, orangnya kayak pemimpin banget. Tiba-tiba ngomong mau susu gitu. Ya, tapi ya memang iya sih ya. Memang pengen dimanja ya. Oh gitu. Yang suka disayang. Bener lagi. Tapi kan gue kan love language kedua gue kan ini physical touch. Gue kalau di depan orang kayak wih, bijak Iya, loh, depan kata-kata. orang-orang terdekat kita biasanya. Kalau misalnya ada pasangan, ih mau dipeluk. Iya, depan orang-orang terdekat kita itu menunjukkan kelemahan kita loh. Yang kayak kita Iya, ada ini capek banget. pengen dilayani, pengen ditanya gitu, yang pengen diklingi. Gitu. Kita bisa Semua begitu ya. ya kebuka dia. Nah tipe Korean begini, mungkin kalau yang mau daftar, Yang mau mencalonkan diri. iya mencalonkan Boleh diri, loh. silakan. Hubungin nomor kontak di atas ini. Tapi ya dengan kita, oh ya balik ke manja ya, jadi jauh-jauh banget. Maksudnya gini, kalau misalnya seandainya ceweknya tuh clingy banget gara-gara love language-nya yang tadi ya barusan. Nah gimana nih kita sebagai orang yang mungkin ya diajarin di agama untuk tahulah batasan, jaga kekudusan dan lain sebagainya. Gimana nih nyikapin untuk mungkin yang cowoknya yang manja banget, ceweknya manja banget supaya benar-benar bijak gitu loh dalam ini ngomongin hubungan pacaran ya. Gimana kira-kira nih? Kalau untuk urusan manja sebenarnya itu kan apa yang namanya Pola asuh. apa namanya, kalau manja itu sebenarnya yang keluar dari diri dia untuk menunjukkan perasaan dia pengen perhatiin ya. perhatiin, pengen disayang, dia pengen menunjukkan ke pasangannya, gue pengen nih diginiin gitu. Untuk punya batasan itu sendiri, menurut gue salah satunya harus sadar dulu. Jadi misalnya si cowoknya yang sadar ini tuh kalau dibiarin akan kelewatan batas. Oh Dan iya. Dan mulailah dikomunikasikan dengan cara yang Baik-baik. baik-baik gitu. Dari pasangannya yang bilang kayak, iya oke, aku akan giniin, atau oke kamu begini, tapi nanti kayaknya kalau kamu terusan begini kita bisa kelewatan batas nih gitu. Karena harus ada yang sadar dulu kalau dibiarin akan menjadi kebablasan. Karena kalau kedua-duanya ngerasa ya udahlah dia memang punya bahasa kasihnya act of service, atau dia memang physical touch, ya udahlah. Jadi dibiarin, nggak ada yang sadar, dari kedua pasangan ini nggak sadar, ya akan kebablasan bareng-bareng. Ya sih. Jadi harus salah satu ini harus sadar dulu. Oh kayaknya kalau gue biarin nih bakal kebablasan nih. Baru kita rundingin bareng-bareng. Karena untuk orang yang sedang manja, mungkin dia nggak sadar. Betul.
untuk orang yang lagi manja, yang pasti dia nggak mungkin sadar bilang, oh gue bakal kelewatan batas sih kalau gue begini, nggak mungkin. Sedangkan dia lagi butuh itu. Tapi kalau pasangannya yang sadar dan mengkomunikasikan dengan baik, gue rasa mereka akan bisa dalam batasan yang benar. Ya, apalagi kalau misalnya manjanya di depan publik ya. Iya. Kan kita yang jomblo ini jiwanya ketar-ketir nih. Please lah. Jangan terlalu over juga lah. Muncul rasa iri. Iya, iri nih. Love language physical attack tiba-tiba muncul. Aduh, Enggak, ada yang gandengan di Ya. depan. Ih kayaknya enak nih punya gandengan juga gitu ya. Truk aja gandengan ya kan. Masa gue belum. Nah kalau misalnya dari Rian gimana nih? Kalau misalnya memang punya pasangan yang manja, klingi banget. Kalau aku sebetulnya membayangkan Menikmati juga. Karena tadi ngomong dia manja. ya kan lucu kan, apalagi di tengah umum kan, ceweknya manja, cowoknya manja. Ih, agak lebay gak sih kalau dua-duanya Enggak, begitu. tapi sejujurnya aku Wah kebayang sih. kayaknya seru kali pacaran sama punya pasangan yang manja gitu. Cuman kalau berlebihan banget kayaknya jelek ya. Over. Karena aku juga punya adik cewek soalnya. Jadi tahu rasanya memanjakan wanita itu seperti apa gitu. Jadi manja-manja dia pun tahu kalau lagi pengen sesuatu, masih batas normal lah. Jadi ngerti manja-manjanya. Tapi kalau yang berlebihan banget, saya rasa saya akan sana gitu. Oh iya. Enggak lah. Ini di depan kamera aja, tolong dong. Ini depan kamera aja. Kalau on cam sana, tapi kalau off Iya cam sini. Iya. Kan kita harus jaga wibawa Iya, depan iya, kamera. Iya. Tolong lah, ini kan di depan publik ya. Gak mau ketahuan manjanya ya. Iya. Enggak, tapi memang begitu gitu. Maksudnya kita harus ngerti lah batasan-batasan satu. Yang kedua, area-area mana yang tidak bisa dilakukan. Masa iya di gereja seperti itu satu. Betul. Kedua, di tempat umum yang terlalu ramai banget. Misal di mall. Oh iya. Itu kan laki-laki kan juga punya pride ya. Tiba-tiba di ujung sana ada yang kenal, Iya, mesti kita punya pride terus ceweknya manja-manjaan. Aduh, geli banget. Iya kan nggak enak ya, maksudnya kan kita juga menahan diri untuk malu, tapi nggak bisa diungkapin. Gue malu nih, nggak mungkin kan? Ngambek nanti. Kan ngambek, makin lagi kan dia kan. Jadi gitu kan? Kan kita juga harus menahan diri untuk Iya. nggak mungkin. Aku nggak suka ya, nggak mungkin. Kan? Iya juga sih. Ujung-ujungnya bahasa kasih kita berubah lagi di hari itu juga, jadi physical attack bener. Bahaya, jangan. Iya gitu, tapi ya sama-sama dewasa lah ya, karena intinya dari berhubungan itulah ada kedewasaan sih ya. Benar. Kalau dua-duanya ada sama-sama dewasa sih harusnya ya tidak ada yang too much. Iya. Manjanya berlebihan atau bahasa kasih berlebihan itu udah ada harusnya. Jadi sama-sama dewasa itu yang lebih enak sih harusnya. Gitu. Apalagi kayak kemarin ada pembicaraan yang gimana sih kayak kita menanggapin orang mesra-mesraan di depan umum. Kan kemarin juga lagi baru dibahas kan. Iya. Nah, kayak kita aja nggak suka ngelihatnya. Maksudnya, jujur aku pribadi aja aku nggak suka. Oh, kurang suka ya ternyata. Terlalu risih. Saya juga gak suka. Iya kah? It's okay lu punya hubungan, it's okay lu mesra-mesraan, tapi jangan berlebihan lah gitu. Yang kayak, gue nggak harus menonton lu lagi suapin pasangan lu depan orang lain. Iya juga sih. Sekali, dua kali nggak apa-apa lah. Misalnya coba ini gitu. Ya. Tapi kayak, lu kapan A-nya gitu. Benar Mulu juga. lu gitu. Kapan E-nya gitu. Iya narik kan, narik. Iya. Mulu gitu. Okay. Gitu. Jadi ya gitu, kapannya. Jadi kita aja nggak suka, aku aja khususnya ya. Gue saya bawa kita lah gitu. Aku dan beberapa orang yang nonton ini mungkin aja nggak suka lihat yang begituan. Dalam arti terlalu berlebihan di depan umum. Apalagi aku mau melakukan itu gitu loh. Nah, tadi kan ngomongin yang soal manja Diko. Yang manja itu juga kan sebenarnya kita bisa komunikasiin lah ya, biar jadinya nggak ada yang jomplang banget gitu ya. Bener. Nah, Ayo mau nanya nih, dengan kita ngetahuin love language masing-masing pasangan kita, itu tuh bisa jadi itu nggak sih kayak dasar atau patokan kita untuk memperlakukan setiap pasangan kita? Bisa banget. Bisa ya? Bisa banget, apalagi itu di awal-awal mulai pacaran. Ya. Itu membantu sekali untuk kamu bisa menunjukkan bahwa kamu mencintai dia, bahwa kamu mengasihi dia dari love language-nya dia. Betul. Itu menolong lah untuk bisa ngerti, untuk bisa nggak salah sikap gitu ya. Benar. Lebih kayak kita tahu ya harus memperlakukan
sesuai love language dia juga yang tadi udah dibahas kan. Agar dia ngerasa disayang lah. Iya. Mumpung masih awal kan. Iya, Jadi mau memang masalah. mumpung masih awal ya semua aja dikomunikasikan. Gue begini. Tapi ya sih. Buka aja semua daripada nanti di tengah jalan tiba-tiba lu bilang, Betul. kamu nggak tahu aku begini. Ya ribut juga lo di tengah jalan gitu. Benar juga sih. Konflik juga lo yang ada di tengah jalan. Tapi emang penting ya, maksudnya kalau seandainya kita tahu nih komunikasi dari awal, by the way love language lu apa? And then lu udah pernah tes ini gak psikologis, jadi itu penting dibahas di awal. Karena kan kebetulan kita berdua pernah ini ya, di komunitas sel kita ya, untuk pernah. Iya kan, pernah anak-anak kita melakukan tahu itu. nih. Jadi kita tahu bagaimana Betul. memperlakukan mereka dan memperlakukan kita. Dengan kita tahu masing-masing love language itu, kita jadi tahu nih, oh ternyata ini sama ini berbeda jauh. Jadi kita akan kayak punya cara pendekatan yang khusus antara yang si A, Betul. B, C, dan D gitu loh. Jadi itu bisa digunain di Komsel Iya, juga ya? iya. Ternyata Kita ya, melakukan Bang. itu. Komunitas kita melakukan apapun itu. ya, misalnya kayak komunitas motor, Jaya. Jaya lagi. Repedik. Iya, repedik ya. Dia Atau tahu mungkin juga buat hubungan orang tua juga bagus Iya, banget. iya. Oh iya benar. Betul. Soalnya kan kita kan biasanya fokusnya ke pasangan nih. Buat bagus orang nih. tua itu bagus Iya. banget. Jadi kayak misalnya mama kita itu bahasa kasihnya apa sih? Misalnya, Iya, terus papa benar. itu apa sih? Jadi kita nggak salah jawab, nggak kena oceh. Ya kita juga bisa menunjukkan bahwa kita mengasihi mereka. Apalagi kayaknya anak-anak zaman sekarang itu dengan orang tuanya yang zaman dulu punya jenjang yang jauh sehingga membuat mereka itu susah mengungkapkan kalau mereka itu Iya sayang sih. dan mengasihi orang tua. Yang namanya Betul, ngomong betul. aku sayang mama aja kayak sulit banget Iya, ya. Gengsi tapi ya. kalau misalnya kita Gengsi. tahu love language-nya mereka apa, mungkin kita bisa menunjukkan nih bahasa kasihnya. Benar. Kalau kita mengasihi mereka, kalau yang gift misalnya Beli martabak iya, misalnya. pergi kemana-mana, jangan Peka. lupa bawa Betul. makanannya. Tapi kalau jalan-jalan ya, misal kayak ke Bandung, deket-deket dulu. Boleh Iya, susu. jadi bisa ingat di rumah tuh ada orang tua gitu. Betul. Iya, Oh ini bagus Terus kalau banget yang nih. orang tuanya quality time ya ajak jalan lah sebulan sekali gitu. Iya benar. Jadi biar Quality orang tua time. sendiri pun ngerasa oh anak gue sayang kok Sayang. sama gue gitu. Yes. Dengan kita tahu love language, kita bisa ke semua lini ya. Iya. Baik itu orang tua, Pasangan. pasangan, pertemanan, dan lain sebagainya. Nah ini ada satu yang paling gue penasaran nih. Kira-kira love language yang udah beredar nih, yang udah kita tahu, itu ada gak kaitannya sama yang udah kita pelajarin juga di agama atau di tempat kita gereja lah? Kira-kira ada gak nih? Kalau di agama pasti ya mengajarkan kita untuk mengasihi karena itu udah Betul. jelas perintah Tuhan untuk kasihilah sesama manusia seperti dirimu dirimu sendiri. sendiri. Bahkan kasihilah Tuhan juga dengan segenap hati kita. Jadi memang Tuhan pun udah ngajarin untuk kita mengasihi dan Tuhan pun sudah membuktikan kasihnya kepada kita. Yes. Itu. Jadi kalau buat gue ada nggak hubungannya? Ada banget. Dilihat dari mana? Kalau buat gue sekarang ini yang gue tahu itu lihatnya dari kasih buah roh ya. Kasih yang buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu semua mengajarkan kita untuk punya bahasa kasih. Contohnya misalnya kesabaran, kelemah lembutan. Itu bagian dari mana sih dari 5 ini? Menurut Rian itu bagian dari mana? Bisa juga dari word of affirmation sih. Iya. Kalau ada orang yang kita udah puji, dia jawabannya cuma oke, thank you. Sabar. Gue udah effort. Sabar ada kan? Iya, Sabar. ada kesabaran. Ada sabar di Terus dalam. juga menyampaikan pujian dengan kelembutan kan. Ih, lu Iya, bagus dengan banget lu kelembutan. pelayanan drumnya, tapi dia cuma oke. Nah. Agak gedek ya, enggak juga sih. Maksudnya itu kayak cuma kaitannya bisa jadi. Iya, kayak bisa gitu. banget. Karena itu memang berhubungan Ya. dan semua yang diajarkan Tuhan itu dibutuhkan untuk melakukan Yes, betul banget. love language ini. Gitu. Penguasaan diri, Iya. yang tadi manja lagi. Iya. Penguasaan diri ya, harus ada Sendiri ya gitu temen. namanya. Ada Namanya penguasaan dirinya. diri. Apalagi di publik ya. Dia masih jomblo nih, ketar-ketir. Apalagi sebenarnya kayak love language itu kan hari ini yang di highlight itu kan cuma 5 kan. Ya, Nah, betul. sebenarnya itu kan dia lebih dari 5 sebenarnya. Cuman memang yang rata-rata ditemukan pada umumnya itu 5 memang. Sebenarnya dia lebih dari 5. Kayak menurut siapa Dr. Gary Nah, Dr. Gary Chapman Chapman ya. yang mempopulerkan Yang love language mempopulerkan ini. itu. Nah, sebenarnya itu kan 5 kayak nih,
Itu 7 bahwa. Wah, Word of Wow. affirmation, Oh, iya. act of service, receiving gift, Share quality time, yang physical baru adalah touch. share Bagi experience, Membagikan pengalaman sama keamanan. Makanya Emotional kadang-kadang nih security. ada cewek-cewek yang paling sering nih yang nomor 6 nih. Kamu ada cerita apa hari ini? bertukar cerita ya. Cewek Curhat. biasanya paling senang tuh ditanya begitu tuh. Dan itu banyaknya di cewek tuh. Nggak Emotional menutup kemungkinan di security. cowok juga ada, Iya, tapi iya. yang paling jarang cerita kan cowok ya kalau ada masalah di kantor, Iya. ada ini di masalah di mana. Jarang sekali, cowok kan nyimpan sendiri. Kalau cewek Betul, pengen betul. ngeluarin itu. Betul. Nah, Unek-uneknya makanya itu kan. tidak diangkat karena itu tadi yang punya itu cuma beberapa doang. Tidak Tapi yang semua. 7 General menarik ya. lah ya. 7. Emotional security. Gue kayak pengen daftar jadi security deh. Kan security kan. Keamanan emosional. Iya ya, keamanan emosional seseorang. Gitu. Jadi sebenarnya ada Ternyata 7. ada 7. Mungkin bisa lebih. Kalau kita angkat dari firman Tuhan, Yaps. malah banyak Iya. gitu. Banyak sekali dan poinnya memang ada di masyarakat hari ini gitu. Dan itu kita lakukan terus sehari-hari gitu. Lebih banyak lagi gitu. Jadi 7 yang sebenarnya ada. Coba nanti teman-teman di googling aja. Yes, menarik banget sih. Baru tahu sih ada 7. Soalnya selama ini ditahuin cuma 5 doang. Iya, Ternyata ada tahunya cuma 5. Terus malah gue yang act of service 0 lagi. Gimana ini? Enggak. Sebenarnya gue tuh ini banget, treat like a queen banget kalau nanti ketemu pasangan. Semoga Cewek mau cepat ya. daftar? Daftar di link di bawah ini Kobas ya. mulai bisa belajar act of service itu sama teman-teman. Ya, melayani ya, Ya, komunitas. supaya nanti Salah bisa. queen-nya datang sudah terbiasa. Oke, kalian mau minum apa nih? Gue sambilin ya, steak. Langsung ya, gercep ya. Gak pakai. Iya, gak pakai lama. Tolong Ya. habis ini cut, tolong dilakukan. Iya. Jangan di depan kamera doang nih ya. Oh, dia nunggu itu. Jangan di depan kamera doang Iya, nih. iya. Boleh lah, boleh. Kalau on cam kan pencitraan ya. Kalau Iya. off cam apaan lu? Off Habis cam sendiri. Yang lebih penting sih off cam ya. Jadi galak. Oke, ini menarik banget ya ternyata membahas love language. Kita udah belajar banyak banget dari yang sudah berkeluarga, dari yang sedang mencari juga. ya kan? Mencari keluarga. Sama kan, lagi mencari Iya. juga. Ini yang berpasangan gitu kan. Jadi komplit nih dari 4 pemikiran. Kira-kira Melvi dapat something nggak nih yang bisa dibagiin ke anak-anak, khususnya yang manja ya? Gak bercanda. Ada Khusus itu boleh. anak-anak yang memang lagi mengebu-ngebu bangun hubungan, yang memang udah ngetes juga love language. Kira-kira apa nih yang bisa disampaikan? Kalau MLV dapet sih kalau kita udah tahu masing-masing love language pasangan kita, ya berusaha aja untuk bisa memaksimalkan diri kita untuk berlaku sesuai love language mereka. Tapi ya maksudnya jangan jadikan itu sebuah benteng juga dalam diri kita gitu kayak Untuk tidak gue- belajar juga ya. ya betul, kayak misalnya gue ini lo harus kayak gini, jangan Betul. jadi selfish gitu loh. Soalnya kan yang kayak tadi kita udah bahas, hubungan itu kan sebenarnya ada 2 orang kan di dalamnya, Ya, bukan benar, 1 orang doang. Paling itu aja sih kalau Melvi. Oke. Kalau dari Koko sendiri sebagai penutup juga ya, ternyata menarik juga love language itu ada kaitannya dengan apa yang sudah Tuhan ajarkan. Bahwa dengan kita mengasihi sesama, which is kita juga mengasihi diri sendiri. Betul. Dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati itu bisa kita praktekin dengan love language yang udah kita miliki nih masing-masing. Justru adanya perbedaan membuat kita bisa saling melengkapi. Ya. Karena kalau misalnya sama kayak maybe ya, menurut Koko tuh maybe a little bit boring juga. Boring. Dengan perbedaan yang kayak Sari udah alamin dengan Adi sebagai suaminya, itu jadi saling melengkapi. Jadi ada sebuah bercandaan juga di dalamnya. Nah, itu sih yang Koko dapat ya. Untuk teman-teman nih yang udah tahu love language-nya dan juga pasangannya juga udah tahu, berusaha untuk saling melengkapi. Tapi ini bukan cuma pasangan doang ya. Jadi bisa dipraktekin buat orang tua kalian juga, pertemanan kalian juga, komunitas kalian. Jaya. Oh itu ya tadi ya. Cuma ya, dengan mengetahui itu kita jadi bisa saling melengkapi sebagai sesama manusia untuk bisa saling mengasihi teman-teman. Nah buat teman-teman nih yang masih pengen curhat nih, kayak misal pasangan gue nih nuntut gue banget nih, love language-nya harus ngikutin dia banget. Boleh banget kita terbuka ya teman-teman untuk curhatan kalian. Apapun yang pengen kalian ceritain bisa kita tampung, bisa kita layani teman-teman. Untuk teman-teman yang udah dengar semua kesimpulan yang udah kita bahas, jangan ditelan mentah-mentah ya. Bisa aja kita cuma berbagi informasi yang mungkin kalian bisa cari tahu lagi nih kebenarannya dan kesempurnaan dari pembahasan kita. Juga teman-teman yang pengen banget curhat tentang love language,
mungkin dari pasangannya yang nuntut banget harus ngikutin dia, boleh banget kita tampung curhatan kalian ataupun apapun yang kalian mau ceritain, silakan. Link di bawah ini kita benar-benar open buat kalian semua. Thank you banget Karian dan Kasari juga Melvi. Kita akan bertemu lagi di podcast History berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.